Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengar renungan firman Tuhan melalui Mana Rema pagi ini, tapi kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu dan taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, biar kebenaran ini menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran yang saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jumat depan kita memperingati kematian Tuhan. Itu sebabnya saya mengambil dari Yohanes 12 ayat 1 dan 6 dan saya akan membacakannya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini merupakan ekspresi hati para pengikut Tuhan Yesus yang saling bertolak belakang. Di satu sisi ada Maria yang dengan tulus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni, membuka tutup botol minyak narwastu itu, dan dia meminyaki kaki Tuhan Yesus. Harga minyak tersebut sangat mahal, karena itu adalah upah seorang pekerja selama 1 tahun. Ya, setelah menuangkan minyak itu di kaki Tuhan Yesus, Maria menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Apa yang dilakukan Maria saat itu tentu membuat semua orang yang berada di situ menjadi tercengang. Bagaimana mungkin seorang wanita meminyaki kaki seorang laki-laki yang bukan ayah atau suaminya, bahkan menyekanya dengan rambutnya yang merupakan lambang kehormatan, kebanggaan, dan kemuliaannya. Di sisi yang lain ada Lazarus yang sudah dibangkitkan dari kematian di Yohanes pasal 11. Tapi kita tidak membaca Lazarus melakukan apa-apa sebagai ucapan syukurnya setelah bangkit dari kematian. Tetapi Lazarus hanya duduk makan dan menikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Di sisi yang lain ada Yudas Iskariot yang sepertinya peduli pada orang miskin dan menganggap tindakan Maria sebagai sebuah pemborosan. Di antara ke-12 murid, Yudas Iskariot ini menjadi bendahara yang mengelola kas. Tuhan Yesus tahu isi hati Yudas yang tamak dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Tuhan juga tahu bahwa Yudas sering menggelapkan uang yang dipercayakan kepadanya. Ketamakan itulah yang kelak membuat Yudas menjadi pengkhianat yang tergoda oleh tawaran yang menggiurkan dari para imam Yahudi untuk menjual gurunya, yaitu
Tuhan Yesus. 3 macam ekspresi hati yang kontradiktif sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen masa sekarang ini. Ada orang-orang yang begitu tulus mengasihi Allah dengan selalu memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada hidupnya. Ada juga mereka yang mengklaim dirinya sebagai orang Kristen tapi tidak benar-benar memahami keinginan Tuhan yang mereka layani. Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya dengan memberikan nyawanya secara total kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi kita masih bersikap seperti Lazarus yang hanya menikmati berkat-berkatnya saja. Lebih parah seperti Yudas Iskariot yang egois dan tidak memikirkan orang miskin yang ada di sekitarnya. Pengertian miskin di sini bukan hanya tidak punya uang, tapi miskin di sini adalah orang yang menderita. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab Ulangan 15 ayat 10 sampai 11, dikatakan engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Bapak Ibu Saudara, negeri itu bicara tempat tinggal. Tangan itu bicara perbuatan. Orang miskin atau orang yang menderita di sekitar kita tidak untuk ditonton, tapi untuk ditolong sesuai kemampuan kita. Tidak selalu harus membantu dengan uang, tapi kita bisa memberi perhatian, nasihat, mendoakan, membagikan pengalaman hidup kita ketika kita mengalami kesukaran dan sudah ditolong oleh Tuhan. Hukum dunia dan hukum kerajaan Allah itu sangat bertolak belakang. Hukum dunia berkata genggam erat-erat supaya jangan ada yang terlepas. Tapi hukum kerajaan Allah berkata lepaskan supaya engkau memperoleh sesuatu. Kalau tangan saya tergenggam seperti ini, tidak ada sesuatu yang saya lepaskan dan tidak ada sesuatu yang saya peroleh. Tetapi ketika saya membuka tangan, ada sesuatu yang saya lepaskan dan saya bisa menerima sesuatu. Ya, mungkin 3 dari bawah gelas aqua itu saya bisa pegang sekaligus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini bahagia bukan hanya karena uang kita banyak, tapi bisa menolong orang yang menderita. Itu merupakan sebuah kebahagiaan. Mari kita berusaha menjadi Maria dari Betania yang melayani Tuhan Yesus dengan hati dan apa yang dimilikinya. Saya sebut Maria dari Betania karena ada 6 Maria yang ada dalam Alkitab. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bersyukur untuk kebenaran firman yang kami dengar pagi ini. Biar kami bisa bercermin dari kebenaran firman-Mu, masuk dalam golongan perempuan yang memecahkan narwastu dan meminyaki kaki Tuhan Yesus. Atau kita seperti Lazarus yang hanya menikmati berkat-berkatnya saja. Jangan sampai kita menjadi Yudas Iskariot yang menjual Tuhan dan gurunya. Meteraikan firman-Mu dan terjemahkan lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan ke dalam setiap pribadi yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.